Jadi malam ini kita akan bersama-sama belajar mengenai Antichrist in the Bible. Antichrist in the Bible atau Antikristus di dalam Alkitab kita. Mari kita mulai bersama-sama pembahasan GW Jawab pada malam ini. Nah, kalau saya bertanya kepada Anda, kata Antikristus itu muncul dalam kitab apa kira-kira? Jadi beberapa waktu yang lalu saya mengadakan semacam survei kecil atau semacam tanya jawab kecil mengenai pertanyaan ini. Dan menariknya adalah bahwa jawaban terhadap pertanyaan ini mengarah pada satu kitab, yakni kitab Wahyu. Jadi kebanyakan orang menjawab pertanyaan ini, menurut Anda kata Antikristus itu muncul dalam kitab apa? Kebanyakan orang itu menjawab di dalam kitab Wahyu. Namun, kalau kita teliti di dalam pembacaan Alkitab kita, kata Antikristus sebenarnya tidak pernah muncul dalam kitab Wahyu, dan tidak pernah muncul pula dalam kitab-kitab yang lain. Ini yang menariknya. Kata Antikristus itu hanya muncul di dalam dua kitab di dalam Perjanjian Baru. Nah, kitab tersebut adalah kitab 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Jadi ini yang perlu untuk kita ketahui ya. Jadi kata Antikristus itu tidak pernah muncul di dalam kitab manapun terkecuali di dalam dua kitab ini. Kitab 1 dan 2 Yohanes. Nah, kita akan melihat bahwa ada 4 ayat yang secara eksplisit menyebut kata Antikristus tersebut. Mari kita lihat ayat-ayat tersebut. Yang pertama di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Di sana dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Itu munculan yang pertama di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Kemudian kemunculan yang kedua di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Kemunculan yang ketiga terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3. Di sana dikatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Dan yang terakhir di dalam 2 Yohanes 7 atau 2 Yohanes 1 ayat 7. Karena di dalam kitab 1 Yohanes itu hanya ada satu pasal. Jadi kadang-kadang kalau kita membaca di dalam buku-buku, kadang-kadang ditulis 2 Yohanes 1 ayat 7, atau kadang-kadang ada buku-buku yang menulis 2 Yohanes 7. Ya, karena di dalam kitab ini hanya ada satu pasal. Di sana juga ada penyebutan Antikristus secara eksplisit. Saya bacakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan Antikristus. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah 4 kemunculan kata Antikristus di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita. Jadi sekali lagi, kata Antikristus itu tidak pernah ditemukan di dalam kitab Wahyu. Jadi sekarang fokus pembahasan saya adalah pada 4 ayat ini. Di samping nanti juga akan saya tambahkan beberapa hal yang terkait. Nah, khususnya dari kitab 2 Tesalonika dan juga sedikit di dalam kitab Wahyu. Nah, tapi fokus pembahasan kita pada hari ini adalah justru di dalam kitab 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Apa yang kita bisa dapatkan dari surat 1 dan 2 Yohanes yang berbicara secara khusus mengenai Antikristus ini? Yang pertama adalah Yohanes memandang bahwa dirinya dan tentu saja kita yang hidup pada zaman ini itu sedang hidup di dalam sebuah era yang disebut dengan nama akhir zaman. Jadi sekali lagi Yohanes memandang bahwa dirinya dan tentu saja kita itu hidup di dalam sebuah era yang disebut dengan akhir zaman. Nah, saudara-saudara sekalian, coba kita membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sekali lagi. Perhatikan kata-kata yang saya cetak dengan warna yang berbeda.
Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Terjemahan literal di dalam bahasa Yunani sebenarnya bisa diterjemahkan seperti ini. Anak-anakku, jam ini, jam. Jam ini adalah jam yang terakhir. Jadi Yohanes tidak sekedar berbicara, ini berbicara mengenai hari, tahun, tapi dia secara spesifik berbicara mengenai jam. Anak-anakku, jam ini adalah jam yang terakhir. Jadi, tapi inti pesannya jelas, bahwa Yohanes memandang bahwa dirinya, dan tentu saja kita juga nantinya, itu adalah orang-orang yang hidup pada akhir zaman. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai akhir zaman, nah hari-hari ini banyak orang mengkaitkannya dengan katakanlah peristiwa-peristiwa spektakuler. Ada yang mengkaitkan pandemi ini dengan akhir zaman. Ada yang mengaitkan, ya pokoknya dengan peristiwa-peristiwa yang hebat, itulah peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Seperti yang pernah muncul tahun 2001, 20 tahun yang lalu ketika dua menara kembar yang ada di New York itu dihantam oleh kapal yang diterbangkan oleh teroris-teroris. Kemudian orang berbicara akhir zaman mulai bergulir. Namun kalau kita pelajari dalam Alkitab, sebenarnya akhir zaman itu sudah dimulai semenjak zaman penulis-penulis Alkitab itu hidup. Akhir zaman bukan dimulai katakanlah semenjak pandemi COVID-19 ini dimulai. Atau kalau kita mau mundur sedikit, semenjak menara kembar yang ada di WTC di New York itu ditubruk oleh pesawat-pesawat yang dikemudikan oleh teroris-teroris Al-Qaeda. Nah, itu adalah pemahaman yang kurang alkitabiah. Pemahaman yang lebih alkitabiah adalah akhir zaman itu sudah dimulai semenjak katakanlah zaman penulis-penulis perjanjian baru. Penulis-penulis perjanjian baru menyadari bahwa akhir zaman itu adalah periode waktu yang memisahkan di antara pasca pertama, kebangkitan Yesus dari antara orang mati, ya, kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang disusul dengan kenaikannya ke surga, yang disusul dengan turunnya Roh Kudus, itu menandai bergulirnya apa yang disebut dengan akhir zaman. Bukankah itu yang dikatakan oleh Petrus di dalam khotbahnya? Sesudah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Petrus dengan jelas mengatakan apa yang terjadi di dalam diri mereka ketika mereka diurapi oleh Roh Kudus, ketika mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa yang lain. Petrus menyebut sebuah teks yang terdapat dalam kitab Nabi Yoel yang mengatakan pada hari-hari terakhir Rohku akan dicurahkan di antara anak-anak manusia, dan Petrus mengatakan apa yang terjadi di dalam diri kami 120 murid Yesus di Yerusalem adalah penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Yoel. Nah, saudara-saudara sekalian, Petrus memahami bahwa dirinya hidup di akhir zaman. Dan kini secara lebih spesifik lagi, ketika kita membaca di dalam surat 1 Yohanes, Yohanes mengatakan bahwa dirinya hidup di akhir zaman. Jadi sekali lagi, akhir zaman bukan dimulai katakanlah semenjak tahun 2001. Akhir zaman bukan dimulai semenjak tahun 2020 ketika muncul pandemi COVID-19. Akhir zaman adalah sebuah periode waktu yang memisahkan di antara pasca pertama, kebangkitan, kenaikan, dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, hingga nanti berujung pada sebuah peristiwa yang disebut dengan nama parusia. Parusia adalah sebuah istilah di dalam bahasa Yunani yang berarti kedatangan Kristus kali yang kedua. Secara teologis difahami seperti itu. Jadi sekali lagi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pesan pertama yang kita lihat ketika kita membaca teks-teks yang terkait dengan antikristus di dalam kitab 1 Yohanes, di situ ada sebuah gambaran bahwa kita termasuk juga Yohanes adalah umat akhir zaman. Oleh karena kita hidup di akhir zaman. Jadi ketika kita sudah belajar konsep semacam ini, kita sekarang sudah mengerti
akhir zaman itu menurut Alkitab itu menunjuk pada periode waktu yang seperti ini, seperti gambar ini. Oke. Jadi mari kita lihat hal yang kedua sekarang. Hal yang kedua adalah salah satu karakter dari akhir zaman menurut Yohanes adalah munculnya antikristus. Jadi menarik sekali ini. Salah satu karakter dari akhir zaman adalah telah munculnya antikristus. Kita melihat kembali di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, perhatikan huruf-huruf yang dicetak tebal, seorang antikristus akan datang. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Namun perhatikan bagian yang di bawahnya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Yohanes ketika berbicara mengenai antikristus, Yohanes memahami bahwa antikristus itu sebagai pribadi-pribadi yang telah datang dan juga nanti akan datang. Makanya di situ dikatakan seorang antikristus akan datang. Ini berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya future. Ini berbicara sesuatu yang belum terjadi, tapi bagian yang di bawahnya Yohanes berbicara mengenai sesuatu yang telah dan sedang terjadi. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi antikristus itu telah ada semenjak zaman Yohanes hidup. Jadi apa yang saya katakan bahwa salah satu karakter daripada akhir zaman tadi kita sudah pelajari bersama-sama, sebuah periode waktu yang dimulai dengan pasca pertama dan akan terus berlangsung hingga kedatangan Kristus yang kali yang kedua. Dan salah satu karakternya adalah munculnya antikristus. Nah, enggak. Kita melihat salah satu bagian yang lain lagi dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 3. Di sana dikatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan perhatikan, kata yang saya cetak biru, sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi Yohanes memahami bahwa antikristus itu telah ada pada zamannya. Bukan semata-mata pribadi yang sedang dinanti kedatangannya, tapi pribadi yang sudah ada pada zaman dia hidup. Karena dia berkata bahwa inilah salah satu karakter yang menandai akhir zaman atau zaman akhir, yaitu adanya antikristus. Jadi kalau kita pelajari di dalam 1 Yohanes ini, kita melihat, oh ternyata antikristus itu bukan semata-mata figur yang sedang dinantikan kedatangannya. Atau sedang diantisipasi kedatangannya. Antikristus juga berbicara mengenai figur-figur yang sudah datang dan bisa jadi sedang datang juga di dalam zaman kita. Itu yang kita lihat di dalam 1 Yohanes. Dan kita melihat sekarang pembahasan yang ketiga. Menurut Yohanes, yang disebut antikristus ini adalah para pengajar sesat. Itu jelas sekali. Yohanes memahami bahwa antikristus itu adalah para pengajar sesat. Nah, coba saudara lihat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sebenarnya kata dan itu kalau dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan adalah. Itu adalah si penyesat. Yang bukan lain adalah antikristus. Jadi kalau kita mengerti dalam bahasa Yunani itu bagian itu bisa diterjemahkan itu adalah si penyesat yang bukan lain adalah antikristus. Jadi jelas sekali bagi Yohanes yang disebut dengan antikristus ini adalah para pengajar sesat. Nah, kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 22, bagian yang lain lagi. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal
bahwa Yesus adalah Kristus dan dia itu adalah antikristus, dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi sekali lagi, semuanya dalam konteks penyesatan. Nah, sekarang kita akan melihat karakteristik dari ajaran sesat yang dibawa oleh para antikristus ini. Jadi ada banyak ajaran-ajaran sesat, namun tidak semua ajaran sesat dikaitkan dengan antikristus. Nah, di dalam 1 Yohanes ini, ajaran-ajaran sesat yang dikaitkan dengan jati diri antikristus itu adalah ajaran-ajaran sesat yang pertama, menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Kembali ke dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi perhatikan baik-baik. Antikristus adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus itu adalah kata Yunani untuk Mesias. Mesias di dalam pemahaman Yahudi dipahami sebagai juru selamat dunia. Jadi roh antikristus adalah roh yang menyangkal bahwa Kristus adalah juru selamat bagi dunia. Nah, itu yang penting untuk kita pahami. Jadi siapapun yang menyangkal bahwa Kristus adalah juru selamat dunia, sedang dipengaruhi, sedang dikendalikan oleh roh antikristus. Itu menurut Yohanes. Karakteristik yang kedua adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 3 mengatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, ini menarik sekali. Jadi, karakteristik yang kedua dari ajaran sesat yang dikaitkan dengan antikristus adalah bahwa ajaran tersebut menyangkal bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Jadi siapapun yang mengatakan Yesus bukan berasal dari Allah, mereka sedang dikendalikan oleh roh antikristus. Dan yang ketiga, karakteristik yang ketiga dari ajaran sesat yang dikaitkan dengan antikristus adalah bahwa ajaran itu menyangkal kemanusiaan Yesus. Kembali ke 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat yang bukan lain adalah antikristus. Jadi, siapapun yang menyangkal bahwa Yesus itu bukan manusia yang sejati, maka dikatakan bahwa mereka sedang dikendalikan oleh roh antikristus. Di dalam pemahaman Kristen yang benar, Yesus diyakini bukan saja sebagai Allah yang sejati. Yesus juga manusia yang sejati. Itulah sebabnya ada ungkapan 100% Allah, 100% manusia. Pada zaman Yohanes hidup, ada sebuah bidat yang disebut dengan nama docetisme. Nah, bidat ini mengatakan bahwa Kristus yang ilahi itu tidak akan pernah berurusan dengan kedagingan. Karena kedagingan itu sesuatu yang bersifat jahat. Jadi Yesus tidak pernah, dengan kata lain, jadi manusia. Yesus itu hanya kelihatan seperti manusia. Yesus tidak benar-benar mati di atas kayu salib. Jadi saudara lihat itu gambarnya. Ya. Jadi Yesus tidak pernah benar-benar mati di atas kayu salib. Nah, inilah bidat yang disebut dengan nama docetisme. Bidat yang menyangkali kemanusiaan Yesus. Mereka percaya ya akan keilahian Yesus Kristus, tetapi kalau berbicara mengenai kemanusiaannya mereka menolak. Yesus 100% Allah, 0% manusia. Dan bagi Yohanes, siapapun yang berkata seperti ini, mereka itu sedang dikendalikan oleh roh antikristus. Nah, itulah 3 karakteristik
dari pengajar-pengajar sesat yang menurut Yohanes dikendalikan oleh roh antikristus. Roh itu ada. Nah, kalau kita berbicara dewasa ini, aplikasi dari pemahaman yang disampaikan oleh Yohanes itu di dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini, apakah ada hal-hal yang semacam ini? Ya ada. Apakah ada pribadi-pribadi yang menyangkal bahwa Yesus Kristus itu juru selamat manusia dan juru selamat dunia? Tentu saja ada. Apakah ada orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus itu berasal dari Allah? Tentu saja ada. Apakah ada orang-orang yang menyangkali kemanusiaan Yesus? Ada, walaupun mungkin mereka tidak menyangkalinya secara langsung, namun di dalam pengajarannya mereka mengajarkan hal-hal yang secara tidak langsung terkait dengan pengajaran yang disebut dengan dosetisme seperti yang saya singgung di dalam khotbah minggu saya beberapa hari yang lalu. Aplikasi praktis daripada dosetisme adalah sebuah pengajaran yang mengatakan bahwa orang percaya itu tidak mungkin akan mengalami kesulitan, tidak mungkin akan mengalami penderitaan. Karena Yesus itu tidak pernah menderita. Nah, itu. Yesus itu tidak benar-benar menderita. Yesus tidak pernah benar-benar jadi manusia. Karena tidak pernah benar-benar jadi manusia, tidak pernah benar-benar mengikuti atau menjalani jalan salib. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah model-model bidang kehidupan yang bisa kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian hal yang keempat yang bisa kita pelajari dari Yohanes terkait dengan teks-teks yang menyinggung antikristus, Yohanes sepertinya juga percaya akan datangnya antikristus di masa depan. Nah, kita membaca sebuah teks. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Jadi Yohanes percaya banyak antikristus itu telah ada pada zamannya. Dan saya percaya dia juga akan mengatakan di sepanjang zaman sebelum Kristus datang kembali, antikristus ini juga akan datang. Tapi sepertinya Yohanes juga percaya akan adanya figur yang mungkin bisa kita katakan super antikristus yang akan datang. Dan tampaknya pemahaman semacam ini itu cukup umum di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Salah satunya bisa kita temukan di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Walaupun Rasul Paulus tidak menyebut apa yang disinggungnya atau siapa yang disinggungnya itu sebagai antikristus. Tetapi dia berbicara mengenai figur seperti superhuman yang akan muncul di akhir zaman. Kita membaca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 5 di sana dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, jadi ini istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus. Nah, bila Yohanes menyebut antikristus yang akan datang, nah, Paulus menyebut sebagai manusia durhaka. Nah, Paulus mengatakan yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Hanya masalahnya adalah Rasul Paulus tidak memberikan deskripsi, tidak menyebut secara eksplisit siapa manusia durhaka itu. Di dalam ayat 5 dikatakan bahwa komunitas jemaat di Tesalonika sudah tahu siapa itu. Makanya Rasul Paulus mengatakan, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu. Paulus tahu siapa manusia durhaka itu, jemaat di Tesalonika ya tahu siapa manusia durhaka itu, hanya masalahnya kita yang nggak tahu gitu loh. Ya itu yang kemudian memperumit para ahli tafsir untuk memperkirakan siapa sih yang disebut dengan manusia durhaka di sini. Namun tampaknya gagasan manusia durhaka ini adalah latar belakangnya. Rasul Paulus sebagai orang Yahudi
tentu tahu persis di dalam sejarah Yahudi pernah muncul seseorang yang memiliki kriteria semacam itu. Seseorang yang sempat disinggung di dalam kitab Daniel sebagai si pembinasa keji. Jadi dalam kitab Daniel kita membaca ada semacam nubuat bahwa akan ada si pembinasa keji yang akan menajiskan bait Allah. Dan kita tahu persis bahwa hal itu digenapi di dalam diri seorang raja dari dinasti Seleukia yang bernama Antiochus Epiphanes IV. Jadi Antiochus Epiphanes IV yang hidup pada tahun 2500 sampai tahun 1000 sampai tahun 100 hidup dari tahun 215 sampai tahun 164 sebelum Masehi. Nama asli dari raja ini sebenarnya adalah Mithridates gitu. Nah, dan dia memerintah dari tahun 175 sampai 164. Dia mati pada tahun 164. Dan yang menarik adalah bahwa Antiochus Epiphanes ini sangat dikenal oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena dia dikenal sebagai seorang raja kafir yang menjadi penganiaya yang luar biasa. Ya, dia seorang raja yang dikenal oleh karena penganiayaannya kepada umat Allah. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi. Nah, puncak kejahatan dari Antiochus Epiphanes itu terjadi pada tahun 167 sebelum Masehi. Nah, 167 sebelum Kristus. Dia menempatkan Zeus sebagai objek sesembahan di bait Allah. Zeus adalah dewa kafir. Jadi dewa kafir itu ditaruh di patungnya, ditaruh di sana, ditaruh di bait Allah, dan itu adalah suatu hal yang najis, suatu hal yang sangat tercela bagi orang Yahudi, karena bait Allah itu semata-mata hanya ditujukan sebagai tempat untuk menyembah Yahweh. Namun kemudian Yahweh digantikan oleh Zeus, dan yang lebih parah lagi, di Antiochus Epiphanes mempersembahkan babi. Babi itu adalah sesuatu yang haram bagi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah mempersembahkan babi sebagai korban bakaran atau korban sajian. Tidak pernah, karena babi adalah binatang haram. Dan yang menarik adalah bahwa Antiochus Epiphanes ini mempersembahkan babi, binatang haram, sebagai korban sajian bagi Zeus. Makanya tidak heran dia disebut sebagai pembinasa keji, karena dia menajiskan bait Allah. Dan tampaknya inilah yang menjadi latar belakang yang ada di dalam pikiran Rasul Paulus ketika dia berbicara mengenai manusia durhaka yang mengambil model dari Antiochus Epiphanes. Nah, modelnya seperti ini. Modelnya adalah orang yang punya karakteristik seperti ini. Nah, ini adalah patung kepala daripada Antiochus Epiphanes IV. Seorang raja keji. Nah, saudara-saudara sekalian, ritual penajisan itu berlangsung kurang lebih 3 tahun. Nah, pada akhirnya setelah 3 tahun ada seorang yang bernama Yudas Makabeus, orang Yahudi yang memimpin pemberontakan dan pada akhirnya bisa memenangkan pemberontakan tersebut dan bisa mengakhiri penajisan bait Allah. Bait Allah yang telah dinajiskan akhirnya disucikan, dan peristiwa penyucian bait Allah itu yang dilakukan oleh Yudas Makabeus itu kemudian hari diperingati sebagai Hari Raya Hanukkah. Jadi setiap tahun orang-orang Yahudi merayakan hari raya disebut nama Hari Raya Hanukkah. Hari raya untuk memperingati penyucian bait Allah yang telah dinajiskan oleh Antiochus Epiphanes IV. Jadi tampaknya gambaran ini ada di dalam diri Rasul Paulus ketika dia menulis manusia durhaka. Ayat pasal 2 ayat 4 itu mengatakan, yang lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Nah, tampaknya latar belakang ini ada. Nah, dan tampaknya itu juga yang ada di dalam diri Yohanes ketika dia melukiskan apa yang disebut dengan nama si binatang di dalam Wahyu pasal 13. Nah, di dalam Wahyu pasal 13, si binatang tersebut dikaitkan dengan sebuah sistem yang tujuannya adalah menyesatkan orang beriman. Dikaitkan dengan pribadi atau dan sistem yang digambarkan sebagai penindas yang menimbulkan ketakutan.
Jadi ini menarik sekali. Jadi kita melihat sekarang adanya sebuah tradisi yang mengkaitkan antikristus yang akan datang itu sebagai penipu dan penindas. Nah, karakter yang pertama, penipu ini jelas kita jumpai sejajar dengan gambaran antikristus yang muncul dalam surat-surat Yohanes. Sedangkan karakter yang kedua itu tampaknya berada pada alur yang sejajar dengan surat 2 Tesalonika. Penipu yang menyesatkan dan penindas yang menimbulkan ketakutan. Nah, jadi kesimpulannya apa, saudara-saudara sekalian? Sesudah kita belajar mengenai gambaran-gambaran antikristus, khususnya di dalam surat 1 Yohanes, dan kemudian ada semacam suplemen dari 2 Tesalonika dan dalam kitab Wahyu pasal 13, kesimpulan yang bisa saya berikan kepada Anda sebagai konklusi daripada Gewi Jawab pada malam ini adalah kita hidup di akhir zaman. Itu jelas. Di akhir zaman banyak antikristus yang telah, sedang, dan akan muncul. Dan kemudian ada karakteristik ganda dari antikristus. Karakteristik ganda dari antikristus itu yang pertama adalah antikristus itu selalu terkait dengan penipuan, yang terkait dengan penyesatan. Dan karakteristik yang kedua itu terkait dengan penindasan, yang mengakibatkan ketakutan dan kengerian. Nah, itu. Dan sepertinya juga ada semacam keyakinan akan munculnya super antikristus di masa depan. Nah, itu kesimpulan kita. Masalahnya adalah terkait dengan adanya super antikristus di masa yang akan datang itu, kita tidak pernah mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai siapakah tokoh antikristus itu. Kita tidak pernah tahu secara persis siapa dia. Dan itu menjadi misteri yang terus berlangsung sampai kesudahan zaman. Yang menjadi kewajiban kita pada hari ini bukanlah menerka-nerka siapa dia. Misalnya saja dengan mengatakan bahwa Bill Gates, yang namanya cukup santer disebut pada masa pandemi ini sebagai antikristus yang akan datang itu. Jadi jangan saudara-saudara sekalian, dalam bahasa Inggris istilah demonize people, demonize someone gitu. Mengkaitkan nama-nama tertentu dengan jati diri antikristus. Jadi yang menjadi kewajiban kita bukan menerka-nerka, bukan menebak-nebak siapa yang jadi antikristus. Jangan. Yang menjadi kewajiban kita adalah mengenali modus dari penyesatan. Sebagaimana kita pelajari dari surat Yohanes. Siapapun yang mengajarkan bahwa Yesus bukan berasal dari Allah, dia bukan Mesias yang sejati, dia tidak benar-benar jadi manusia yang sejati, sedang dirasuk oleh roh antikristus. Nah, kemudian demikian pula kita bisa mengenali bekerjanya roh antikristus itu dalam diri seseorang yang mempergunakan kekuasaan untuk menindas dan menakuti orang beriman untuk berhenti beribadah dan menyembah Allah yang benar. Nah, kalau kita ketemu orang-orang semacam ini, sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang sedang dikendalikan oleh roh antikristus, seperti yang pernah dilakukan pada zaman Yohanes. Ada kaisar Roma yang memaksa orang-orang untuk berhenti memuja Allah yang benar, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai gantinya dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Dan inilah yang disebut oleh Yohanes sebagai si binatang di dalam Wahyu pasal 13. Jadi, pada malam ini kita telah melihat sebuah gambaran antikristus in the Bible. Sekali lagi, saya ingatkan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kata antikristus itu tidak pernah muncul di dalam kitab Wahyu. Kata antikristus hanya muncul di dalam dua kitab di dalam Perjanjian Baru. 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Tuhan memberkati
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian.